Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Exi Channel. Tapi kali ini kita nggak lagi makan-makan. Aku hari ini pengen cerita-cerita horor. Kali ini masuk ke segmen cerita hororku. Sebelum lanjut, kita subscribe dulu ya. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih. Oke, kita langsung ke ceritanya. Dulu pas waktu aku masih kuliah di Malang, kuliah sambil kerja ya. Aku tuh 7 tahun di Malang. Habis itu tempat kosanku itu cukup luas, ada beberapa yang kos. Aku kamarku ada di atas. Kemudian teman-teman itu sebenarnya banyak yang merasakan hal-hal yang ganjil gitu, cuman nggak ada yang cerita satu sama lain. Ini yang aku ceritakan, yang aku alamin aja ya. Dan teman-teman juga tahu itu, maksudnya ikut menyaksikan juga. Suatu hari aku tuh pas waktu pagi-pagi kan baru bangun ya, sekitar jam 6, jam 7 kayak gitu. Matahari sudah terik tuh, sudah kelihatan. Tapi aku males banget bangun gitu. Temanku yang dari ujung, kan paling ujung itu ada Ica, terus kamar kosong, terus kamarku. Itu yang lantai atas. Terus tangganya cuma satu di sebelah. Jadi kalau misalkan Ica turun kan tetap lewat kamarku. Pagi itu masih pagi banget, jam 6 setengah 7-an, ada suara langkah kaki pakai high heel. Ica dong pastinya, kan dia sering pakai high heel buat kuliah, mau ke mana itu sering pakai high heel, pokoknya dia itu kotak-kotak. Terus dari bayangannya juga ada, kan matahari kan dari timur kan ya, kamar itu menghadap ke timur. Jadi kalau misalkan ada yang lewat, bayangannya itu kelihatan dari jendela gitu, dari kordennya kelihatan dong. Ica pakai helm, terus suara langkah kakinya wes khas banget itu. Udah lewat, turun kan dia pagi itu. Aku ya tidur lagi, masih pagi. Setelah itu setengah 9 atau jam 9, pokoknya udah agak panas ya, nggak dingin banget. Kalau di Malang kan dingin. Aku bangun, terus turun. Baru sampai tangga, gerbang kebuka. Tetek. Suara motor masuk. Lah itu siapa? Tak lihat, kok Ica? Loh Ca, kamu nggak jadi berangkat Ca? Berangkat kemana Mbak? Kan kamu tadi barusan berangkat. Enggak, aku tadi malam tidur di kosan temen. Lah, tadi yang pagi-pagi siapa lewat depan kamar? Nggak tahu Mbak. Jadi beneran ada kamu tuh lewat ya. Helmnya itu kelihatan punyamu, suaranya juga kletok-kletok high heelmu. Terus siapa yang lewat? Udah selesai itu. Sebenarnya teman-teman udah rame tuh, sih jangan nakut-nakutin. Enggak, beneran itu ada. Habis itu berapa hari kemudian gitu ada lagi kejadian. Pas waktu aku turun dari tangga, kan tangganya itu turun, terus ada kayak terasan 1 meteran gitu, terus turun lagi. Baru mau turun, ada kucing di kayak terasan itu. Ini kucing ngapain? Diam di situ. Selangkah 2 langkah turun, ada suara orang nangis. Siapa nangis malam-malam? Turun lagi, kucingnya nggak takut. Aku lewat itu kucingnya nggak takut. Dalam hati pikir, ini kucing kok nggak takut sama manusia ya. Terus liatin ke depan situ, terus liatin ke arah depan kamarnya Mbak Asri. Kamarnya Mbak Asri apa kamarnya Nova gitu? Kamarnya Mbak Asri. Udah kan, turun. Kucingnya nggak pergi-pergi juga. Tahu aku lewat sampai turun sampai ke kamar mandi. Itu posisinya malam ya, sekitar jam 2-an. Mau ke kamar mandi, kamar mandinya di bawah tangga. Sebenarnya pas waktu turun itu kan kedengar suara nangis ya. Terus pas waktu aku mau naik, itu juga masih kedengaran suara nangisnya. Suara nangis yang gimana ya, kayak sendu, sedih. Kalau denger ya kasihan juga sih. Kayak yang pokoknya habis itu aku kan naik. Kucingnya loh masih di situ. Ngapain tikus? Kayak tikus. Ngapain kucing? Terus
Udah tuh sampai ke atas, aku telepon ke temanku yang pinter gitu. Halo Kang, itu di kosan ada yang gangguin nggak? Kan dia bisa nerawang gitu, bisa kayak lihat sana gitu loh, lihat jarak jauh gitu. Terus dia jawab, iya ada cewek cantik katanya, kayak kecina-cinaan gitu. Udah, terus habis itu satu kejadian ya, selesai. Ada lagi cerita berikutnya. Pas waktu itu di kosanku, waktu itu masih pagi, si Ica teriak-teriak, mbak bangun mbak. Ngapain Ica pagi-pagi teriak-teriak? Apa Ca? Begitu aku buka pintu, tuh mbak, lihat mbak, beneran dong, di depan pintu itu kan ada pintuku sama pintu kamar sebelah yang kosong, itu kan dempetan pintunya. Begitu aku buka, di depan teras itu belatung besar-besar segini, banyak itu belatungnya. Terus ini belatung apa? Tak lihat ke atas juga nggak ada yang bocor. Barangkali ada yang bocor kayak misalkan bangkai tikus atau apa, kan seharusnya kan dari situ ya asalnya, tapi nggak ada itu. Jadi yuk kita cari-cari, nggak ada bau-bau belatung juga, nggak ada bau kayak bau bangkai juga nggak ada. Terus sama teman-teman disapu kan, terus ada lagi, jadi kayak disapu itu kayak terus muncul lagi, nggak tahu itu asalnya dari mana. Kemudian terpaksa kita panggil bu kos, minta kunci. Barangkali kalau dari kamar nomor 4 itu, kamar yang sebelah itu ada bangkai yang mungkin kita nggak tahu, atau mungkin sumbernya dari situ kan kita juga nggak tahu. Akhirnya pinjam kunci, ibu kos naik sama dibukain itu pintu, ternyata beneran dong nggak ada apa-apa. Terus sama ibu kos itu semua suruh turun, kita turun ke bawah ya, kan tadi kejadiannya itu di lantai atas. Turun ke bawah, kita sudah ngomong-ngomong tuh, ibu kos turun, udah nggak ada apa-apa, nggak usah dibahas lagi. Terus di situ baru teman-teman cerita kalau sebenarnya mereka itu sebenarnya ada yang gangguin juga. Kayak temanku sebelah sini yang Elga itu katanya pernah didatengin kayak hantu cewek atau gimana gitu, bawa gunting mau bunuh dia. Terus kayak Ica, Elga, aku juga sebenarnya sering sih bau kayak ada bau dupa kayak gitu sebenarnya, tapi setahu saya ya, setahu ya, di sekitaran itu nggak ada yang pabrik dupa atau yang gimana ya, yang mencurigakan tentang dupa-dupa gitu. Ya udah, mungkin itu aja cerita hari ini. Besok-besok aku cerita lagi yang horor-horor lagi di segmen barunya aku, kisah hororku. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.